Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers semua, kembali lagi di channel YouTube Man22. Nah, kali ini kita akan mewawancarai atau mungkin nggak mewawancarai ya, ngobrol-ngobrol santai nih ya, terkait dengan acara yang sedang diadakan di Man22 ini. Nah, mungkin langsung aja sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Abdus Salam ya. Gimana Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Idrus? Alhamdulillah juga. Nah, Pak, mungkin kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Kalau misalkan disebut podcast kayaknya Pak Salam kayaknya agak wah gimana gitu kayak formal gitu. Udah, kita mah santai aja ngobrol-ngobrol karena saya ingin bertanya tentang PPG ini dan juga USKA ya. Nah, mungkin yang awal-awal saya tanya bagaimana nih pelaksanaan terkait monitoring kan Pak Salam di sini selaku apa Pak di sini? Petugas Monef ya. Nah, menurut Pak Salam sendiri bagaimana kesiapan Man22 dalam melaksanakan tes ini? Oke, siap. Alhamdulillah tadi saya melihat ya mengunjungi tidak disambut dengan Pak Kamat ya. Terus diajak ke atas ruang ujian, saya melihat peserta ujian dapat melaksanakan ujian dengan baik ya dan lancar. Pengawas sudah saya tanyakan juga tadi, alhamdulillah tidak ada kendala ya, pelaksanaan dilaksanakan tepat waktu. Gitu. Sudah cukup lancar baik ya, cukup baik insya Allah. Cukup baik ya. Oke, mungkin kalau misalkan Pak Salam bisa sedikit, saya minta penjelasan sih Pak tentang PPG ini, tujuannya tuh untuk apa, targetnya untuk apa gitu. Mungkin kalau misalkan yang viewers yang guru-guru mungkin udah tahu lah ya, udah tahu. Terus kalau misalkan yang mungkin orang-orang awam gitu, atau yang murid-murid mungkin kalau yang nantinya pengen cita-cita jadi guru udah sedikit tahu lah informasinya. PPG terus USKA itu apa? Iya. Jadi USKA ini bagian awal dari pendidikan profesi guru. PPG iya, itu. Iya, PPG pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik ya. Jadi kalau udah dapat sertifikat pendidik, insya Allah dari pemerintah itu nanti akan memberikan tunjangan sertifikasi. Sertifikasi. Saat ini yang kita sedang adakan kan dari Direktur Pendidikan Islam ya, Dirjen Pendis itu adalah pelaksanaan USKA, ujian seleksi kompetensi akademik. Yang dilaksanakan dari hari ini ya sampai besok ya, terbagi menjadi 3 sesi ya di Man22 ini. Nah, jadi tujuannya untuk mengukur di calon peserta peserta pendidikan sertifikasi guru ini. Gitu. Jadi nanti akan ada pengumuman lulus ya di tanggal tanggal 26 April ya, insyaallah ya. Jadi yang lulus itu nanti dapat mengikuti pendidikan profesi guru. Berarti USKA ini adalah bagian dari PPG dan tes awalnya awalnya nanti setelah USKA ini lanjut ada apa lagi tuh Pak? Ya, nanti guru yang lulus itu akan mengikuti pendidikan profesi guru. Untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Iya, baik. Untuk bentuk pendidikannya itu kira-kira udah ketahuan belum, Pak? Seperti apa? Belum tahu ya. Entah itu di mana atau seperti apa programnya nanti belum ya. Tunggu info selanjutnya aja. Oke. Nah, mungkin terkait dengan soal pendaftaran mungkin ya. Sejauh ini pelaksanaan pendaftaran itu udah cukup lancar atau ada beberapa kendala sih Pak selama pendaftaran PPG ini dibuka gitu? Lancar ya insya Allah ya, karena kan dia by system di Simpatika ya. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 14 sampai 21 Maret ya. 21 Maret kemarin. Dan kita ya dari tim Kanwil itu juga memverifikasi dan validasi itu di tanggal yang sama itu sampai tanggal 21 batas terakhir ya kan, yang lolos ijazahnya linier sesuai dengan yang diajarkan di bidang studinya maka dinyatakan lolos ya, dapat untuk mengikuti ujian ini gitu. Tapi yang ijazahnya tidak sesuai dengan ini maka ditolak gitu ya. Nah ijazah nah ini menarik, kalau misalkan ijazah yang
semisal di guru nih dalam satu sekolah ada yang dia ijazahnya tuh ternyata bukan ijazah dari dalam negeri, semisal beliau kuliahnya di luar negeri, otomatis kan ijazahnya dari luar negeri. Nah itu kira-kira bagaimana tuh Pak kalau misalkan dia mau ikut pendaftaran PPG? Nah ini terkait dengan penyetaraannya Pak. Penyetaraannya. Nah, penyetaraannya di dalam negerinya sebagai apa gitu ya. Kemarin saya sempat lihat ada yang di ijazah misalnya di luar negeri ya, misalkan di kuliahnya di Mesir atau di Mekah, itu misalnya penyetaraannya dakwah gitu kan, sedangkan mengajarnya bidang studi yang lain. Nah itu kan tidak sinkron ya, istilahnya tidak ini, makanya kita tidak bisa ya istilahnya tertolak lah itu istilahnya. Tertolak kita ya sebagai yang memverifikasi bahwa memang sesuai juknis tidak sesuai gitu, maka harus ditolak gitu. Gitu. Dan ada juga yang memang dia apa namanya itu tempat kuliahnya itu apa, misalkan dia ada yang pendidikannya itu bukannya apa ya, S1-nya itu nggak sama lah gitu ya. Dia memang ininya si guru ngajarnya tapi ijazahnya itu nggak pas gitu ya. Tidak linear. Tidak linear atau ada kurang pas, gimana ya, saya masih harus baca gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan yang dari apa namanya dari petugas yang menseleksi dari data-data itu ada nggak sih Pak untuk mengatasi ini ya apa namanya mengatasi kayak tadi tuh yang ijazah dari luar negeri, kan kayaknya sayang banget Pak kalau misalkan harus tertolak gitu. Nah itu ada nggak Pak kira-kira? Itu kan panduannya dari juknis ya. Jadi kita menolak atau menerima hasil pendaftaran itu adalah panduannya juknis ya. Mungkin nanti ya kalau pemerintah atau misalkan dari Dirjen Pendis merubah juknis gitu atau misalkan seperti apa gitu kan, nah, mungkin misalkan aturannya berubah mungkin baru bisa masuk. Tapi kalau aturannya masih sama gitu kan, ya berarti tidak bisa gitu. Tapi mungkin itu bisa ini sih Pak, bisa menjadi catatan evaluasi mungkin ke depannya kan. Kalau misalkan ada yang kuliah di luar negeri mau daftar kan sayang banget gitu kalau harus tertolak karena itu gitu. Bukan masalah kuliahnya sih Pak, kayaknya penyetaraannya penyetaraannya dia kuliahnya jurusan apa, penyetaraannya di sini sebagai apa, karena kan dari Dirjen Pendidik juga melihat itu gitu kan. Gitu. Terus mengajarnya apa gitu nanti. Gitu. Tapi kalau misalkan yang penyetaraan itu ada, karena ada juga yang kuliah di luar negeri, dia penyetaraannya misalkan di Kementerian Agama atau di mana gitu ya, masuk dia gitu. Masuk. Ya, jadi memang bukan melihat dari kuliahnya, tempat kuliahnya di mana gitu. Iya. Oh berarti kalau dia secara umum misalkan dia pendidikan agama Islam, masuk dia biasanya. Ada kan ya istilahnya ya. Maka kemarin saya sempat juga, saya kan tahun 2021 pernah memverifikasi itu ya, pernah menolak. Di situ ada yang disetujui, ada yang ditolak permanen gitu kan, ada yang hanya ditolak untuk perbaikan gitu. Berarti berdasarkan dari penyetaraannya ini, kalau misalkan penyetaraannya sesuai, berarti kemungkinan bisa lolos gitu pendaftarannya. Ya. Kalau misalkan penyetaraannya ini kurang sesuai, berarti belum bisa ya gitu ya, belum bisa. Tapi nanti mungkin dari pihak yang terkait menyelenggarakan ini nanti mungkin ada kemudian ada perubahan ini juknisnya gitu ya, supaya bisa tercover ya. Betul ya, mungkin itu sih ya. Dan juga terakhir mungkin Pak Salam, harapannya nih dengan adanya PPG USKA ini tuh bagi guru-guru, baik guru-guru madrasah ataupun guru-guru yang lainnya lah gitu, harapannya sendiri dari Pak Salam itu apa? Ya, mudah-mudahan dengan ujian ini ya, diharapkan yang pertama yaitu guru-guru dapat lebih profesional lagi dalam mengajar ya, karena sesuai undang-undang pemerintah ya tentang pendidikan itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan maka diperlukannya dari proses awalnya yaitu USKA, nanti ada pendidikan profesi guru untuk menciptakan guru-guru yang hebat lah istilahnya dalam mendidik anak bangsa ya gitu. Dan nanti tambahannya yaitu adalah ada penghargaan lah dari pemerintah berupa pemberian tunjangan profesi guru gitu kan. Jadi secara kesejahteraan juga guru-guru dapat menikmati, dan secara mengajar diharapkan dari program ini
dapat ditingkatkan lagi gitu, sehingga PPG ini salah satu cara untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke. Mudah-mudahan yang ikut ujian di hari ini dan besok ya dapat lulus dengan baik. Amin. Bapak ujian juga? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan lulus ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Minta doanya juga. Minta dapat sertifikasi. Doa langsung dari petugas Monef. Siapa tahu itu lebih manjur gitu. Oke, terima kasih Mas Alam atas ngobrol-ngobrolnya sedikit. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait banyak hal lah ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, viewers, itulah bincang-bincang sedikit dengan Bapak Abdus Salam selaku petugas Monef pada penyelenggaraan PPG USKA pada hari ini di MAN 22 Jakarta. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.